tingkat provinsi. Oh iya, maksudnya ini kan kemarin baru ngelihat nih. Ini Kak Pelinus berarti tingkat provinsi. Kemarin tingkat kabupaten Kak, yang kita Kabupaten. di Kota Baru. Oh, Itu yang pemenangnya itu. Yang pemenang nanti yang juara 1 itu mewakili setiap kabupaten untuk di tingkat provinsi. Berarti yang saya di Pontianak itu udah melakukan bulan 3-an kemarin kok enggak salah, atau pokoknya sebelum puasa lah kemarin tuh. KTC Ada berarti ya. kemarin. Tapi saya tidak ikut mewakili Kak, saya ikut di badminton, tapi di ini ikut jadi wasit. Lumayan tuh Kak. Saya pernah jadi wasit provinsi tingkatnya waktu dulu di Ketapang itu, tuan rumah. Ya, lumayan Kak. Kak. Tanya Mas Rudi, tanya Kak Rudi itu. dia orda. Mantap lah. Dia koordinator senam tuh Kak Rudi tuh. Hidup guru, hidup dari hidup. solidaritas. Apa Yes. Banana. Ya kebetulan aku ingat mereka tuh kadang-kadang kemarin tuh maka kan pas kita sebelum ngejum kan habis kombel baru deh ice breaking apa lagi ya, dan keluar. Nah ini yang punya nih muncul yang nih. punya banana muncul. Yang punya banana muncul dia. Banana dance. Pil banana. Yang ke Ketapang itu Kak Endro, itu pas kebetulan kami yang itu barengan sama yang apa itu Poprop nggak salah itu ya dulu itu kami nggak bisa ikut yang ke Ketapang PGRI. Ya Kak, itu jadi kenangan Kak. Saya dilempar raket sama Pontianak, Al-Wahidiyah orang Pontianak. Kenal nggak Mas Kas? Bu Wahid. Ngapa Kak dilempar ngapa? Emosi. Emosi. Kenal. Saya kasih kartu hitam Kak. Langsung didis lah. Dis. Al-Wahidiyah dari Pontianak. Dia emosi ngapain Kak? Ganteng Bapak Ibu. Kak, dia menyatakan bilang tuh bola dia masuk memang poin 21. Wasit 3 tuh bilang out semua Kak. Saya kan yakin dengan wasit bawah. Iya. Karena kita percaya kan saling memberikan kepercayaan kepada. Dan lawannya Ketapang. Jadi mana? Oh iya. Lawannya tuan rumah. Saya masih ingat, saya sangka dia ada ikut PKG PJOK. Al-Wahidiyah namanya. Wahid. Mau diajak ngobrol kah? Coaching. Tuh Andi sih nyaman Aman apa? Nah kan yang punya banana dance dipraktekin langsung ke Andi. Iya, udah ada lagi kemarin. Mereka dadakan kemarin pada ngantuk semua kombel nyaman main laptop. Baru deh, ayo ice breaking loh. Ayo apa? Oh iya ada. Banana den. Ada sikat di situ. Jadilah joget-joget semua kan. Mantap. Gak apa-apa. Saya juga banyak pakai ice breakingnya kawan-kawan. Termasuk itu apa yang papa mama. Itu seru. Seru semua. Kak Yuni. Lama nggak dengar suara Kak Yuni. Iya Kak Yuni lagi pusing PPG dia. Ya Kak, baru selesai PPG-nya, baru orientasi tadi jam 12.30. Wih, boleh luar biasa, alhamdulillah. Semangatnya Kak Yuni. Langsung nyambung ilmunya itu. Ya kan As? Ilmunya Mikaki langsung jos tuh.
Langsung Langsung dapat dapat itu. tuh. Nggak perlu Banyak. bingung-bingung lagi Kan jam. gimana cara ngerekam video, buat video karena udah pernah. Memang beda kalau lagi PPG itu, seger bener, fresh. Lemes. Apalagi kalau sudah S2 itu, waduh rasanya. Mana udah masuk ke yang S2 tuh? Ya, udah. Udah dia. Udah masuk tuh, Kak. Pura Nah, ya. itu nasi dalam Oh. piring belum habis, jadi belum on kamera. Oh iya. Iya, betul Mm-mm. ya, masih ngopi dia, lagi ngopi dia. Biar ya muncul sendiri nanti. Ambawang itu masuk Pontianak atau Kubu? Kubur Raya. Kubur Raya. Kubur Raya. Nah, Kak Anas ya di Ambawang ya, Kak? Iya. Kubur Raya kan Mas. Ambawang di mananya, Kak? Di ini. Mega Timur. Oh, Mega Timur. Saya kira di Ambawangnya entah di mana. Pancaroba atau sebelum Pancaroba tuh. Iya. Saya dekat Saya dulu PPL di Pancaroba. Pancaroba, saya. Hah? Rumah Kakak di Pancaroba? Dekat ini enggak. Jawa Tengah saya. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jauh dong pakai pesawat. Jauh. Pancaroba Jawa Tengah. Jauh lagi dari Ketapang lah tiket pesawatnya. Ngitung Ketapang jauh lah. mana tiket Jawa lebih murah daripada ke Ketapang? Oh iya kah? Iya benar. Ke Jawa 5.600 700, ke Ketapang 1.100.000. Nggak ada harga nawar. Titik. Satu pesawatnya. Iya, sama kayak tiket Jakarta ke Thailand. Cuma Lebih 1 murah itu. jutaan kalau nggak salah. Lebih murah. Tapi Ketapang itu dekat Pak. Kemarin baru ya nyampe Mega Mall, Ketapang udah landing kemarin, udah nyampe Ketapang. Iya. Kami aja masih berarti kan dekat, 1 jam ya kan. Yang lempar raket saya tuh kakak salah, bukan orang Pontianak, orang Kubur Raya. SD 13 Ambawang. Siapa tuh? Ibu kenal Kak Wahidia, guru olahraga? Saya tuh di Ambawang baru 2 tahun. Siap. Baru 2 tahun. Tegel budak itu Nro. Alif Hawidiyah dia kan? Kenal Ya, Kak? yang agak makan deh. Kenal dia. Kenal Kak? Gemuk, pendek, agak hitam dikit. Lengkap dia ciri-cirinya. Tahu Nggak kamu ada. sakin dilawan. Jalan Iya, Dek. Quran. Dia ada ini ke Anas. Dia ada klubnya itu dekat Mega Timur tuh. Klub Ya, Oh, iya. PB Abadi Oh, iya. dia, klub Iya, Kak. badminton. di dekat Mega Timur situ lah. Asik. Saya tuh tahu orang kadang namanya nggak hafal, tahu namanya orangnya yang mana gitu nggak tahu. Tapi yang juara kemarin dari mana, Kak Sendro? Dari Melawi kan kemarin? Ketapang, dari Ketapang dong. Oh, Tapang ya. Alwa Widya ini kan lulusan Untan ya. Iya, iya Kak, betul. Dia ada kenangan manis dengan saya Kak PGRI. Mengena Mungkin ada cerita kali. Kan kenangan manis. Ada kena lempar raket. Dirimu nolak dia kali. Maka dilempar pakai raket. Dia tuh terlalu banyak masalah. Guys. S2-nya sama dengan Kak Mus kali. Berhenti dia. Dia berhenti 1 semester ya. Baik, kakak-kakak semua kita mulai saja ya kakak-kakak. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja nanti kakak-kakak karena waktu kita cuma 1 JP saja kakak-kakak, hanya 45 menit saja. Kita mulai saja.
Baik kakak-kakak, sebelumnya mengucapkan selamat siang, selamat bertemu kembali di Tatap Maya yang ke berapa ya kita kemarin 15, ini ke 16 ya kakak-kakak ya. Ya. Selamat bertemu kembali, semoga kita diberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai bertemu kembali ini kakak-kakak. Baik, untuk pertemuan kali ini adalah persiapan ini kakak-kakak. Persiapan RTL-nya adalah rencana tindak lanjut RTL. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 1 JP, kemudian salam dan bahagia kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua yang sudah hadir di virtual kali ini kakak-kakak semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, kuat, seperti salam PJOK ya kakak-kakak. Sebelum kita lebih jauh, saya mau mengajak kakak-kakak untuk bersama-sama mengucapkan salam PJOK kakak-kakak. Salam PJOK. Sehat, bugar, cerdas. Sekali lagi kakak-kakak, salam PJOK. Sehat Bugar, cerdas. Ya. Semoga kakak-kakak yang semangatnya tetap menyala, semoga hari ini diberikan kelancaran untuk kita semua kakak-kakak. Nah kakak-kakak, coba kita akan mindfulness dulu kakak-kakak. Saya minta kakak-kakak untuk on cam kameranya untuk kita bisa bersama-sama mindfulness seperti posisi yang sudah ada di slide kakak-kakak. Silakan untuk mengambil posisi diri agar untuk bisa, ini adalah teknik stop ya kakak-kakak, kita mindfulness. Coba kakak-kakak tenangkan hati dan pikiran, kemudian arahkan semua perhatian dan fokuskan untuk belajar. Kemudian kakak-kakak munculkan rasa syukur untuk hari ini. Mungkin kakak-kakak diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Sang Pencipta kita, kemudian rasa ingin tahu, kemudian ada kebajikan yang ada dalam diri kita, sehingga apa yang telah kita rasakan, apa yang kita nanti dapatkan tentunya bermanfaat bagi sesama kita atau rekan guru kita, kemudian terlebih kepada siswa-siswi yang menjadi subjek dalam kita belajar kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti arahan dari saya karena ini adalah mindfulness-nya. Terima kasih kakak, beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, kakak-kakak, sebelum lebih lanjut kita berdoa dulu. Silakan Kak Mustaqim, giliran untuk memberikan arahan dalam doa bersama kita. Oke, mohon perhatian sebentar karena semuanya, kakak-kakak semuanya, kita tetap menyerahkan diri dan fokus agar hari ini apa yang kita terima, ilmu maupun pengetahuan baru bermanfaat buat kita dan orang lain. Kiranya kita, rasa syukur kita salah satunya itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Blinus. Saya serahkan kembali ke Kak Blinus. Baik, terima kasih Kak. Kita
sudah berdoa semoga apa yang telah kita lakukan hari ini tentunya bermanfaat bagi sesama dan tentunya untuk siswa-siswi kita. Baik kakak-kakak, ini adalah kesepakatan kita bersama. Seperti biasa kakak-kakak, di mana setiap kita menjalankan sesi tatap maya, artinya ada yang harus kita sepakati. Kemudian di sini kakak-kakak semua tetap menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand, kemudian sebelum bertanya angkat tangan atau klik raise hand dulu kakak-kakak. Kemudian kalau ada hal-hal yang gangguan atau ada hal yang teknis boleh dikonfirmasikan kepada kita semua sehingga bisa memberikan informasi yang jelas sehingga bisa dimaklumi kakak-kakak semua. Baik kakak-kakak, kita lanjut. Ini agenda kita pada sesi hari ini. Pertama, pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan komitmen belajar itu 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, kemudian penyampaian RTL, pengantar tugas, itu adalah penilaian lini masa 20 menit, dialog diskusi dan tanya jawab RTL 7 menit, dan 3 menit adalah penutup kakak-kakak. Untuk diskusi hari ini kita tidak terlalu lama ya kakak-kakak karena hanya 1 JP. Ini ada pendahuluan. Nah kakak-kakak, di sini ada level persiapan belajar kakak-kakak semua. Nah level persiapan belajar ini ada angkanya 1 sampai 10 kakak-kakak. Nah, boleh kakak-kakak untuk memberikan jawabannya di kolom chat atau mau raise hand atau mau jawab secara langsung, boleh kakak-kakak untuk persiapan hari ini kakak-kakak. Bagaimana? Kak Andi 9. Boleh Kak Andi untuk berbagi sedikit? 9, bagaimana tentang persiapan belajarnya? Ya kalau hari ini sih saya lumayan cukup siap karena tadi juga pulangnya agak awal di sekolah karena ada rapat dinas di sekolah. Jadi ya persiapannya lebih awal. Tidurnya cukup tadi malam. Jadi insya Allah saya lebih fit sekarang dan siap untuk menerima pembelajaran dengan baik. Makasih Kak. Oke, terima kasih Kak Andi. Kemudian Kak Mustaqim. Mungkin saya tidak level tinggi Kak Andi, mungkin saya pilih di nomor 8 karena kebetulan masih ngos-ngosan nih Kak Venus, baru selesai dari simulasi ANBK tadi di sekolah. Kebetulan saya yang koordinirnya lumayan ngosan, lagi jemput anak jam 1 kurang, kejar lagi nyampe ke rumah sekitar jam 1.20. Pas sudah dipanggil di WA situ suka kumpul lah. Memang agak dadakan, makannya pun memang betul kata Kak Indro tidak bisa lihat kamera, memang sambil makan. Mungkin level 8 sudah cukup. Walaupun ngos-ngosan tetap motivasi diri, tetap semangat mendapat ilmu yang baru. Terima kasih Kak Plins. Oke, terima kasih Kak. Sama saya juga baru tadi pas ini saya juga baru makan siang Kak. Oke, terima kasih Kak Andi, Kak Mustaqim. Kak Erwit, gimana nih Kak Erwit? 6. Memberikan penilaian levelnya di 6. Boleh Kak Erwit? Ya Kak. Ada apa di angka 6? Angka 6 tuh Kak, sama kayak Kak Mustaqim, ngos-ngosan juga Kak. Abis kan selain mapel penjas kan saya juga mengkaproknya tata busana. Jadi baru selesai mengajar. Ini ya ada jam ditinggalkan Kak. Oke, terima kasih Kak. Mudah-mudahan kita tepat waktu ya kakak-kakak sehingga tidak mengurangi dari kesibukan-kesibukan kakak-kakak semua. Kalau di sini adanya Kak Anas. Ya Kak. Di angka 6 juga nih Kak. Sama dengan Kak Herwit, baru nyampe rumah, belum sempat makan, sudah langsung buka laptop. Luar biasa pengorbanannya kakak-kakak. Terima kasih kakak-kakak semua, Kak Anas dan kawan-kawan sudah memberikan
tentang persiapan belajar hari ini ya kakak-kakak. Semoga dengan membagi waktu kita bisa paling tidak bisa waktu sendiri kakak-kakak semua. Semangat ya kakak-kakak semua. Baik, kita lanjut. Nah, tujuan ini kakak-kakak pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, kemudian perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar kakak-kakak. Nah, ini refleksinya. Yang kedua adalah refleksi. Nah, mengingatkan kembali pembelajaran berbasis proyek kakak-kakak, berbasis proyek ini. Nah, bagaimana menurut kakak-kakak semua jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Boleh kakak-kakak satu orang untuk memberikan refleksinya. Bagaimana? Kakak-kakak yang ingin resen, boleh. Iya, ada Kak Hermawan. Silakan Kak Hermawan. Ya, terima kasih Kak. Jadi menurut saya bagaimana untuk pembelajaran proyek ini dapat kita kolaborasikan, terutama di kombal kita, komunitas belajar di sekolah. Kalau kami itu di sekolah kan cukup lumayan ramai juga Kak, siswa dan muridnya. Kita siswa aja kita ada 1000-an lebih Kak, ketika ada SMA ini. Jadi untuk komunitas belajar kita memang sebelum-sebelumnya sudah banyak juga ditunjuk oleh pihak sekolah. Macam saya sendiri kan ditunjuk juga untuk ketua sekolah sehat. Di sekolah itu kami juga merangkul rekan-rekan guru, bidang studi PJOK dan bidang studi yang lainnya untuk kita kolaborasi Kak. Dan itu kami biasanya tiap bulan kita bentuk namanya aktivitas kegiatannya namanya Prosmanta Kak. Kemarin sudah kami presentasikan. Di komunitas itu ada proyek yang kita lakukan Kak, terutama untuk keberpihakan pada peserta didik, di mana selain kami, terutama kami itu kan kalau olahraga kan untuk peningkatan aktivitas fisik Kak, sehat jasmani, kita bentuk dalam olahraga permainan olahraga tradisional, dan kita gabung dengan aktivitas yang lain yaitu kewirausahaan. Anak itu ada market day Kak, jadi ada jualan mereka dari mereka untuk mereka, dan itu membelajarkan mereka untuk belajar mandiri. Kita berharap ke depannya komunitas yang kita bentuknya bernilai manfaat selain untuk peserta didik saat ini dan untuk di kemudian hari, sehingga kelak mereka lepas dari sekolah itu mereka bisa mandiri sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya Kak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Hermawan sudah memberikan pemahaman baru tentang bagaimana pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat dan dalam komunitas belajar. Sangat penting juga ya kakak-kakak, karena kita perlu juga pembaharuan atau masukan-masukan dari kawan-kawan yang ada di kombel-kombel kita. Baik, masih ada kakak-kakak yang ingin berbagi? Kalau sudah tidak, kita lanjut ke slide berikutnya kakak-kakak. Nah, ini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Boleh kakak-kakak yang ingin berbagi dari pengalamannya? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Untuk di slide ini kakak-kakak boleh kakak yang ingin berbagi dari pengalamannya, bagaimana pelibatannya, yang sudah mungkin yang sudah punya, yang sudah melaksanakan KBS-nya kakak-kakak. Untuk ini boleh saya tunjuk langsung siapa yang sudah punya kombel atau siapa yang sudah punya KBS di sekolahnya kakak-kakak. Ya, ada Kak Kas, boleh Kak Kas. Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kombel di sekolah saya itu
ini udah tahun kedua ya Kak. Tahun kedua berjalan dan alhamdulillah sudah punya agenda tetap walaupun masih dilaksanakan dalam jangka waktu 2 minggu sekali. Aktivitas kombel kami sih masih basic ya Kak. Hanya masih tempat untuk berbagi praktik baik dan juga sebagai pemenuhan kinerja kemarin yang di PMM. Tetapi ini harapan saya mungkin ya Kak, harapan saya kombel ini nanti menjadi roh dari kombel-kombel lainnya yang akan muncul di sekolah kami sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya kan ada guru kelas rendah, kelas tinggi, guru PJOK, guru agama ya. Mudah-mudahan dari situlah muncul kolaborasi lain. Salah satu tujuan saya mendirikan kombel ini yang pertama adalah hasil analisis rapor pendidikan, di mana di situ ada 2 yang jadi perhatian. Yang pertama adalah dari tingkat capaian pembelajaran atau aktivitas pembelajarannya itu masuk ke dalam zona kuning. Nah, terutama itu di bagian literasi. Nah, untuk numerasi lumayan Kak. Nah, disitulah saya berpikir, oh ini kayaknya untuk kualitas pembelajaran boleh nih dimasukkan ke dalam aktivitas kombel. Berikutnya adalah terkait dengan tingkat kolaborasi yang masih perlu dimaksimalkan. Nah, dari situlah saya berinisiasi untuk membangun kombel ini. Nah, dari situ sekarang kami sudah beragam untuk kegiatan berbagi praktik baiknya, khususnya dalam peningkatan proses pembelajaran. Saya fasilitasi rekan-rekan terkait dengan praktik baiknya di dalam kelas dan dibagikan. Cuman memang sesuai dengan apa yang kemarin disampaikan bahwa ranahnya itu masih di taraf implementasi, belum ke taraf yang lebih tinggi lagi Kak. Karena memang masih berjalan 1 tahun dan ini mungkin dalam waktu dekat ini akan ada refleksi dan program lanjutan. Harapannya lebih luas lagi Kak, karena juga memfasilitasi kompetensi, memfasilitasi kebutuhan belajar, dan ini lagi saya kedapatan lagi bahwa proyek P5 bisa dimaksimalkan di kombel, ada lagi kolaborasi terkait dengan sesama rekan sejawat. Nah, itu menurut saya sangat penting sih Kak, karena tujuannya untuk merefreshing anak dan juga memang sesuai kebutuhan anak. Ya, anak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan spesialis gurunya masing-masing. Menurut saya itu Kak. Terima kasih Kak. Baik. Jadi artinya ada dampak untuk peserta didik ya kakak-kakak ya, dampaknya ya. Ada Kak, ada dampak. Oke, Kak Hasan kebagian di slide yang kedua ya Kak Hasan. Nah ini Kak Hasan, kebetulan sudah raise tadi. Boleh Kak Hasan? Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya saya mau menjawab masih di slide yang pertama. Karena yang mau saya sampaikan itu sebenarnya mungkin satu arah dengan Kak Kastri, tapi agak ada sedikit hal yang bahasanya notabene-nya anak itu gara-gara kombel. Kebetulan kami dalam minggu ini penuh kombel. Minggu kemarin itu dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu kombel, mau tidak mau, suka tidak suka, siswa diliburkan selama 3 hari. Ini Senin tadi baru masih dalam kombel, cuman saya izin untuk ikut kegiatan. Dan siswa sebenarnya kalau berpusat kepada siswa ya berpusat berdampak kepada siswa. Tapi balik lagi di sini pada saat kegiatan kombel ini siswa terlalaikan. Mau tidak mau, suka tidak suka, siswa terlalaikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian kita bersama. Mudah-mudahan ke depannya keberadaan kombel ini tidak mengganggu kegiatan belajar siswa. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya biar mungkin kakak-kakak yang lain yang lanjutkan, karena saya mungkin tadi ini agak gemes dengan pertanyaan yang ada tadi. Makasih Kak ya. Baik, terima kasih Kak Hasan. Ya, Kak Rudi, boleh Kak Rudi. Baik, terima kasih untuk waktunya Kak. Untuk mungkin di sini yang slide yang ini Kak ya.
yang Iya. tentang bagaimana melibatkan voice choice friendship personality dalam penerapan PJBL. Baik, untuk di Kombel kami ini sudah berjalan sesuai dengan jadwal hampir kurang lebih 2 tahun. Mungkin menjawab sedikit apa Kak Hasan itu bagaimana kita berpihak kepada murid dengan adanya Kombel, mungkin murid tersebut akan terabaikan bahkan libur. Nah, maka di Kombel kami di sini mengambil di jam terakhir dengan catatan mengurangi 1 jam di setiap mapel di hari Sabtu, tentunya koordinasi dengan pengawas sehingga Kombel tidak merugikan dari sekolah. Karena terus untuk MGMP juga sama, di Kombel PJOK pun kami tidak akan melaksanakan di pagi hari tetapi di siang atau sore, sehingga tidak merugikan dari pembelajaran yang sesungguhnya. Baik, untuk penerapan PJBL ini yang di Kombel kami tentunya ini pasti tentang di project, jadi produk yang akan dihasilkan itu pasti ada tentang terutama mungkin di proses yaitu karakter. Mungkin yang selama ini dikembangkan di Kombel kami di situ yang paling dominan di PJBL ini pasti membahas tentang di P5-nya, penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini sangat menarik sekali di PJBL, bahkan untuk di PJOK mungkin kebetulan mapel PJOK itu di hari Sabtu besok kami kena giliran Sabtu besok, maka di PJOK kami akan memberikan surprise bahwasanya PJOK juga akan menghasilkan sebuah produk, yaitu di karakter mereka bisa untuk mengembangkan, dia dapat pengalaman baru tentang mungkin di SEM ini, dia terlibat di organisasi, sehingga hasilnya nanti akan berdampak pada anak-anak itu terjun di dunia masyarakat nanti. Mungkin di sini sedikit mungkin berbagi praktek yang ada di Kombel kami. Terima kasih atas waktunya, Kak Minus. Baik, terima kasih Kak Rudi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kakak-kakak semua, di sini kan ada paradigma perubahan atau tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kakak. Nah, artinya keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik, kemudian keterampilan menggerakkan dan rekan sejawat. Nah, artinya kita sebagai guru PJOK ini menunjukkan ke kakak-kakak keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kalau kita melihat untuk panah yang ke atas ini kan ada di bab pertama kemarin kan, paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, artinya di sini kita juga menunjukkan keterampilan pedagogi kita, sehingga pembelajaran kita lakukan itu adalah berpusat kepada peserta didik, kemudian keterampilan kita untuk menggerakkan teman-teman sejawat atau pembelajaran yang berkelanjutan. Kemudian ini ketiga kakak-kakak, penyampaian RTL. Nah, untuk yang ini adalah pengantar RTL. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu atau kakak-kakak semua diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak semua mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Ini kakak-kakak untuk pengantar tugasnya. Nah, pengantar tugasnya yang selanjutnya, sebelum merancang program, kakak-kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah atau maupun sekolah kakak-kakak. Sebelumnya kemarin kita sudah memetakan aset yang ada di sekolah kakak-kakak masing-masing. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak-kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK.
adapun penilaian ini meliputi yang pertama, mungkin kakak-kakak sudah membaca di LMS-nya ya kakak-kakak ya, seperti yang saya kirimkan semalam itu di grup kita. Nah, ada tujuan program, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kemudian yang C, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Nah, ini keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi kakak-kakak semua bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan kakak-kakak. Artinya kakak-kakak membuat rencana baru atau membuat proyek baru, ya tidak yang lama ya kakak-kakak. Kemudian natulen atau catatan diskusi KBS-nya terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah, ini kakak-kakak. Yang B, rencana tindak lanjutnya RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuan. Nah, di sini ada moda penugasan mandiri, rencana RTL-nya, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian dini masa dengan baik dan benar. Nah, bahan yang nanti yang akan kakak siapkan tambahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ini kakak-kakak. Nah, bentuk rencana atau tindak lanjut atau RTL-nya, bahan yang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar itu maksimal 9 slide kakak-kakak. Nah, ini bahannya kakak-kakak, bahan tayangan nanti ketika kakak-kakak atau menyusun nanti kakak-kakak, menyusun dari apa rencana yang telah kakak-kakak lakukan dan dibuat slide-nya minimal 9 slide. Nah, termuat dari komponen programnya kakak-kakak, di situ ada judul program atau kegiatan, latar belakang, kemudian tujuan programnya, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar, pertanyaan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, kemudian rencana evaluasi, kemudian yang ke-8 ada kemungkinan tantangannya. Dan di situ ada keterangannya kakak-kakak, RTL yang kakak-kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak-kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, unggah tugas seperti bahan tayang, natulen, catatan, diskusi bersama KBS, video atau dokumen yang lain yang relevan di LMS. Selain menjadi bagian dari penilaian atau tindak lanjut bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, ini tentang bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar ya kakak-kakak. Kemudian penilaian komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini rencana program kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini kakak-kakak. Ada komponennya, judul program. Nah, judul program ini kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak-kakak juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang kakak-kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4 dan 2.5. Ada pendidikan gerak atau modul gerak dan SEM kemarin ya kakak-kakak kalau tidak salah ya. Nah, latar belakang, pastikan di dalam latar belakang kakak-kakak semua menjelaskan bagaimana suara, pilihan dan kepemilikan murid akan dipromosikan didorong dalam program tersebut. Kemudian jelaskan konteks program, ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi relevan tentang aset-aset yang ada. Kemudian berdasarkan pemetaan aset kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil kakak-kakak misalnya dari hasil survei
atau interview dengan murid, orang tua, dan pencapaian murid pemetaan aset. Di sini komponen masih ya komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga ada program atau tujuan dari program ini kakak, penjelasan tentang komponennya, bagaimana harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Tujuan program kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang para peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Artinya nanti proyek-proyek yang kakak buat itu kan artinya melibatkan. Nah, tapi kalaupun tidak melibatkan secara langsung, tetapi bagaimana langkah awalnya nanti kakak bisa mengkomunikasikan kepada rekan-rekan sejawat. Nah, kekhawatirannya kakak-kakak mungkin tadi Kak Erwin misalkan belum punya KBS, tetapi tidak jadi masalah Kak Erwin misalkan kakak-kakak mengkomunikasikan itu proyek kakak, misalkan rencana tindak lanjut kakak itu coba dikomunikasikan. Nah, dengan kakak mengkomunikasikan atau mendiskusikan itu, silakan diambil dokumentasinya. Itu sudah jadi bukti kakak-kakak. Walaupun memang belum ada KBS-nya. Seperti itu. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk untuk tiap tujuan. Ini nyatakan dalam bentuk bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapaikan tujuan ini. Langkah-langkah tindakan berusaha bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi supaya yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Masih di capaian langkah-langkah, nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program kegiatan ini. Kaitkan dengan suara pilihan kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didik lah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan hingga penyelesaian tantangan dan proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek itu berproses. Kaitkan dengan ini masa tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Ini kakak-kakak untuk komponen penjelasannya. Kemudian yang kelima ada struktur program dan kemitraan komunitas belajar. Di sini ada program kegiatan dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi kelas usia. Jelaskan pengaturan program atau kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan itu akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Kemudian contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS, contoh nama proyek, nama proyeknya, yuk bergerak misalkan. Joni, guru mapel PJOK, misalkan berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas konsep. Usaha bagaimana gerak dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian tersebut. Misalkan ini yang contoh yang kedua, Yuni, guru mapel IPA, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya tersebut dengan rubrik penilaian tersebut. Indra Sari, guru mapel bahasa Indonesia, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi peserta didik dapat berupa gallery walk, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian. Kemudian ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana kakak-kakak akan menggunakan sumber daya yang ada atau implementasi asset-based thinking-nya. Kemudian
pernyataan tentang kapasitasnya sudah tadi, kemudian rencana evaluasi. Nah, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan dari siapa saja. Bapak Ibu akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program, staf anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, refleksi murid, dan lain-lain dan sebagai berikut. Kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Nah, kakak-kakak semua dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapatkan dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk mengembangkan bagaimana proses pengembangan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi dan tantangan tersebut. Ini aspek penilaian rencana tindak lanjutnya, kakak-kakak ada tujuan program, TK, kemudian ada ini tujuan program mengarahkan ke perwujudan pengembangan PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian mendukung penumbuh suara pemilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Ketiga, dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. Di sini ada 4 bagian, kakak-kakak. Deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan. Rencana solusi untuk mengatasi tantangan. Nah ini. Kemudian yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk mendapatkan peserta didik sebagai kontributor, dan pemeran utama dalam program. Rencana pelibatan komunitas, kemudian D, rencana evaluasi program, lini masa evaluasi yang jelas, sumber daya yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data dan observasi, dialog, survei, wawancara, dan lain-lain. Ini kakak, ya ini ada yang E, lini masa rencana tindak lanjutnya kakak-kakak. Yang pertama itu kan kakak-kakak membuat atau penyusunan rencana tindak lanjutnya setelah sesi pengantar RTL ini kakak-kakak. Mungkin setelah ini kakak-kakak bisa menyusunkan atau rencana tindak lanjutnya. Langkah yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto, kegiatan natulen, catatan, diskusi, KBS, terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan dokumen lain yang relevan. Rentang waktunya 6 hari dari sesi pengantar RTL ini, kakak-kakak. Artinya seminggu ya kakak-kakak ya. Nah setelah ini kakak-kakak bisa membuat rancangan atau rencana RTL-nya atau menyusun dari RTL yang kakak buat nanti. Kemudian penilaian yang ketiga, penilaian RTL-nya setelah diunggah. Kemudian ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL-nya. Nah, sampai di sini kakak-kakak untuk diskusi kita. Nah, ini saatnya kita boleh untuk sesi diskusi kakak-kakak. Mungkin ada yang mau dipertanyakan terkait dengan RTL kita kakak-kakak. Iya, Kak Mustaqim. Izin bertanya Kak Pelinus, untuk Siapa? 6 hari ke depan berarti kita hanya membuat rancangannya. Berarti belum implementasinya belum ya? Iya Kak, hanya kita membuat rancangan atau penyusun rancangan saja dulu Kak. Tetapi kakak-kakak coba lihat di sini, dalam menyusunnya kan pasti kakak-kakak akan berdiskusi kakak-kakak ya dengan KBS kakak-kakak yang ada di sekolah. Nah, dibuktikan dengan foto misalkan. Kemudian natulen catatannya, nah, didiskusikan saja kakak-kakak dibuat foto, kemudian natulennya, kemudian rentang waktunya ini 6 hari kakak-kakak. Boleh seperti itu kakak. 6 hari ya kakak-kakak hanya membuat penyusunan rancangan Kak, penyusunan rencana tindakan lanjut. Nanti yang ketiga itu akan diunggah kakak-kakak. Akan diunggah.
Gimana Kak Mustaqim? Oke Kak Wilnus, berarti untuk rancangan ini kan kita di situ kan fokusnya di pembelajaran PJOK Kak ya. Iya Kak. Karena kan kita kan harus di sini kan kita di komunitas ini kan berbagai guru nih, latar belakang mapel yang berbeda. Berarti rekan-rekan kita yang lain itu apakah kita libatkan langsung dalam kegiatan kita ini atau hanya sebagai istilahnya tempat kita konsultasi atau diskusi tentang KBS yang akan kita buat. Terima kasih Kak Wilnus. Kalau dari yang sepemahaman saya dan kami juga bahas juga Kak kemarin di grup kami, hanya pelibatan awal saja Kak. Pelibatan awal dari proyek yang Kakak buat. Oke. Terima kasih Kak Wilnus. Baik Kak, sama-sama Kak. Kak Anas, silakan Kak Anas. Ya baik Kak, makasih. Di sini kan bentuk RTL-nya itu kan berupa bahan tayang rancangan program berbasis proyek ya, yang dikomunikasikan dengan Kombel. Terus di sini kan ada sampai di bold merah lah gitu. Maksimal 9 slide. Jadi maksudnya di sini itu isinya komponen program 8 sama satu slide itu dokumentasinya barangkali ya. Foto-foto mungkin Kak boleh Kak di itu foto-foto ditampilkan. Ya maksud saya tuh itu kan bahan tayangnya itu kan maksimal 9 slide di situ. Lalu komponennya itu kan di situ ada 8. Berarti kan kalau kita buat ada 8 slide. Jadi satu slide-nya itu mungkin isinya berupa itu ya, lampirannya itu dokumentasi kegiatan berupa foto, video, notulennya Kak. Notulen. Iya, seperti gitu itu Kak. Iya. Baik Kak, makasih. Sandi, boleh Kak Sandi? Oke Kak, izin Kak. Ini menyambung dari Kak Anas tadi yang tentang 9 slide itu. Di situ kan kalau kita lihat di atas itu terakhir pengumpulan tugasnya kan hari ini itu Kak. Kalau enggak salah jam 12 nanti itu. Kalau saya enggak salah lihat tuh. Nah, kalau misal 12 Agustus kali Kak. 12 Kak. 12 Agustus. Kak Sandi lihat di mana? Kalau di LMS malah sampai tanggal 28 Agustus. Oh iya. Tanggal 28 ini berarti dari tanggal 5 sampai tanggal 28 gitu Kak? Terlalu menggebu-gebu. Ini Kak, alur yang ini kan alur yang udah ada, lini masa rencana tindak lanjut ini kan kakak-kakak kan selama 6 hari. Jadi kakak-kakak hanya membuat penyusunan rencana tindak lanjutnya kakak-kakak. Penyusunan aja dulu. Nah, nanti pada pelaksanaannya ada aksi ininya beda lagi Kak. Pada saat pelaksanaannya itu kakak menerapkan nanti. Ini kan rentan waktunya hanya 6 hari Kak. 6 hari dimulai dari sekarang Kak. Iya Kak Kas, boleh Kak Kas. Baik Kak, terima kasih. Biar lebih jelas untuk saya Kak. Pengen nanya ini. Kalau kemarin kan kita diminta untuk membuat ini ya Kak, sebuah rancangan itu kan. Terus kan kita didiskusikan. Terus sekarang apakah rancangan itu kita sampaikan di KBS yang nanti divalidasi menjadi rancangan final. Terus setelah itu baru diimplementasikan. Dan itu nanti kalau nggak salah ada laporannya. Apakah alurnya seperti itu? Atau hanya kita merancang sebuah rencana KBS yang tanpa dibuktikan lagi, hanya sebuah rancangan. Nah, karena gini Kak, pastinya nanti dari kawan-kawan kan mengukur tingkat keberhasilan dari dari sebuah pelaporan tersebut. Jadi nanti skalanya tuh akan dipertimbangkan antara skala yang kecil, sedang, besar. Nah itu. Mohon arahannya Kak. Baik Kak, kalau untuk hari ini, untuk pemahaman saya sih Kak ya,
untuk yang tugas yang RTL ini, jadi kakak-kakak hanya disuruh untuk membuat rancangan dulu Kak, rancangan tindak lanjutnya untuk hari ini. Nah, tetapi untuk ke depannya ini kan berkaitan dengan kakak-kakak mengunggah di aksi nyatanya di PMM kakak-kakak. Nah, aksi nyata ini kakak-kakak semua nanti akan diunggah di PMM kakak-kakak masing-masing. Keterkaitan selama kegiatan PKGPJOK ini. Jadi rencana ini, RTL ini nanti akan menjadi penilaian di PMM kakak masing-masing. Nah, artinya ini memang harus diimplementasikan kakak-kakak semua. Seperti itu sih Kakak Kas. Saya tertarik dengan jawaban kakak yang terakhir, bahwa nanti ada laporan secara keseluruhan. Berarti itu dari awal kami ikut PKG sampai akhir itu dibuat sebuah laporan gitu ya Kak? Iya Kak, inilah maksudnya RTL inilah yang menjadi laporan kakak-kakak nanti di PMM. Berarti kan gini, berarti paham. Berarti dari kita menyusun RTL, terus disampaikanlah di KBS, berjalanlah diskusinya sampai menjadi RTL final. RTL final inilah nanti diimplementasikan ya Kak, didokumentasikan. Iya, karena kan di PJOK ini kan kegiatan kita kan dari modul 1 sampai 3 kan artinya ada pembelajaran atau materi-materi yang misalnya keterlibatan peserta didik kan Kak ya. Nah, kakak-kakak kan memilih nanti di situ dari modul dari 2 titik berapa tadi Kak untuk dibuat proyeknya kan, melibatkan siswa tadi, contoh seperti SEM misalkan. Nah, itu salah satu bagian dari akhir dari rangkaian kegiatan kita ini sehingga di tugas RTL ini dimasukkan ke dalam ini Kak, ke PMM kakak-kakak nanti. Seperti itu Kak. Siap. Menarik nih apa yang dikomentari Kak Andi nih. Bukti karya. Nah, bukti karya itu maksudnya Kak yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti RTL-nya ini apakah hanya disampaikan ke KBS, foto-foto laporan, apakah itu yang jadi laporan bukti karya atau apakah laporan itu hanya bagian dari bukti karya yang nantinya kita implementasikan dan jadi satu kelengkapan. Nah, seperti itu Kak. Karena ini kita ngukur skala ya Kak. Ya kan pasti ada niatan dari kawan-kawan nih pengen bagus, pengen apa kayak pembuatan kombel atau apa, tapi kan nanti terukur dari waktu dan durasi gitu Pak Kak maksudnya. Oke Kak, boleh Kak Andi, silakan dulu Kak Andi. Mohon maaf Kak, sambil nyemil. Sebenarnya kalau ini juga jadi bahan diskusi kami di Mempawah, teman-teman PKG PJOK Mempawah. Kalau berdasarkan di pendidikan guru penggerak kemarin, kita berkaca karena ini sama-sama program BGP dan program kementerian yang sama. Itu kayaknya yang kita upload nanti di PMM itu adalah bukti-bukti karya kita. Kayak misalnya video pembelajaran yang sudah kita buat kemarin. Kemudian kan ada 2 video pembelajaran tuh. Nah, itu dua-duanya bisa kita upload. Kalau untuk ini saya masih meraba-raba ya. Ini tergantung Kak Pelinus lagi nanti. Mungkin kalau memang belum ada penjelasan mungkin nanti bisa didiskusikan sama teman-teman fasil yang lain atau bisa minta tolong tanya ke BGP nanti. Kalau kita mengimplementasikan apa yang sudah kita rancang nanti, saya pikir dengan waktu yang sangat terbatas ini akan sangat sulit Kak. Kita kalau ini rentang waktunya ya, kita menyusun 6 hari, ini udah tanggal sekitar belasan nanti selesainya. Kemudian kita nanti bakal persiapan untuk diseminasi juga. Tapi itu masih dalam hipotesis saya ya. Mungkin nanti Kak Pelinus bisa jelasin lagi. Tapi yang setahu kami yang sudah kalau di program guru penggerak kemarin itu bukti karya yang diupload itu adalah bukti karya yang sudah kita buat selama program PKG PJOK. Jadi bukan berarti nanti kita bakal buat kegiatan lagi dari apa yang kita sampaikan di KBS ini gitu. Mungkin sekian Kak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Kak, terima kasih Kak Andi. Untuk tahap hari ini kakak kami belum terlalu dalam untuk membahas tentang terkait dengan ini. Tetapi yang saya pahami untuk bukti karya ini, bukti karya nanti kakak-kakak kan banyak itu kan video-video yang sudah kakak-kakak lakukan. Nah, video-video itu bisa menjadi
sebagai bukti karya juga. Terus kemudian modul ajar kakak-kakak yang sudah kakak-kakak buat pun itu juga bisa menjadi bukti karya kakak-kakak. Nah, terkait dengan tugas hari ini, yang saya pahami memang kakak-kakak hanya disuruh untuk membuat dulu rencana penyusunan rencana tindak lanjut dulu. Nah, terkait dengan apa yang menjadi aksi nyatanya di PMM itu nanti, kalau yang saya pahami, tapi nanti saya akan coba koordinasi dengan kakak-kakak yang lain ya, kakak-kakak ya, Fasil yang lain, bagaimana langkah selanjutnya, apakah ini akan menjadi aksi nyata dari kakak-kakak semua sehingga diunggahkan di PMM seperti itu. Jadi untuk hari ini kakak-kakak, sepemahaman saya ya memang kakak-kakak membuat dari menyusun dari rencana tindak lanjutnya. Nah, terkait ini juga kakak-kakak juga boleh mendiskusikan tahap awal saja kepada rekan-rekan bahwa kakak-kakak akan ada RTL nih, misalkan ada misalnya judul RTL-nya tentang project apalah, misal tadi sudah ada yang saya tayangkan di slide itu, kemudian di LMS juga sudah ada seperti yang saya kirimkan kemarin itu kakak-kakak. Mungkin itu kakak-kakak, kalau ada yang kurang jelas nanti saya akan coba komunikasikan lagi dengan kakak-kakak Fasil yang lain bagaimana langkah selanjutnya. Ada lagi kakak-kakak? Mungkin ada yang kurang jelas dari saya akan perjelaskan nanti ketika sudah berdiskusi dengan Fasil-Fasil yang lain. Kak Kas masih angkat tangan, masih raise. Ya Kak, mohon maaf Kak, jadi buat kebingungan. Maksud saya tadi yang disampaikan Kak Andi itu Kak. Jadi sederhananya bahwa kalau di guru penggerak itu hanya sebatas rancangan program dan itulah jadi aksi final, bukan implementasinya. Jadi kan kalau sampai ke implementasinya, kalau kami jadi harus mengukur waktu nih, durasi waktu, berarti membuat rancangan yang sederhana yang bisa diimplementasikan. Kalau hanya sebatas rancangan, berarti kami bisa setidaknya berimajinasi lebih luas lah Kak dari rancangan itu, gitu, Kak. Lebih maksimal lagi. Terima kasih Kak. Mohon maaf Kak, jadi buat bingung. Nah, tidak apa-apa Kak. Ini juga menjadi PR nanti. Memang agak kebingungan juga kan, kalau emang ini diimplementasikan memang waktunya tidak cukup Kakak-kakak. Nah, apakah ini nanti diimplementasikan atau nanti hasil dari aksi nyatanya atau dari RTL ini bisa dibuat di semester 2 atau seperti apa kan gitu seperti itu. Ada lagi kakak-kakak yang lain? Kak Rudi, apakah sudah tidak sabar? Ada kegiatan? Baik, kalau sudah tidak, kita lanjut lagi kakak-kakak ke slide berikutnya. Diskusi tadi udah, kemudian ini penutup kakak-kakak. Nah ini ada sebuah apa ini pantun, kalau ladang banyak hama, tidak perlu petani itu untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Pulau Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kakak. Terima kasih untuk waktunya kakak-kakak. Selama 1 JP ya kita bersama untuk di sesi permainan ini. Atau masih ada yang diragukan lagi kakak-kakak, maksudnya yang ingin berdiskusi, boleh kakak-kakak kita pecahkan bersama. Saya ini masih belum selesai motret ini, tunggu dulu. Oh. ini sih motret satu-satu, ini nampak deh. Kakak-kakak kita berdoa dulu sebelum mengakhiri ini. Kak Erwin pimpin doa Kak Erwin. Ya, baik kakak-kakak semua, untuk mengakhiri pembelajaran kita 1 JP, mudah-mudahan dengan menyusunnya RTL kita dipermudah dan diperlancarkan ya kakak-kakak. Amin. Sebelum berakhirnya, marilah kita
baca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kakak-kakak semua untuk kebersamaan kita 1JP ini. Mungkin kakak-kakak ada yang mau ditanyakan lagi kakak-kakak? Dulu. Foto. Ya, foto dulu kakak-kakak. Udah banyak foto. Ada yang moto satu-satu tuh. Baik, 1, 2, 3. Gini dong semua. Apa nggak kelihatan? Gini dong, kayak macam bunga. Bunga. 1, 2, 3. Belum. Maaf. 1, 2, 3. Kak Hasan tak mau dia. Dah. Dia sibuk foto orang nggak? Degil Kak Hasan tuh dari tadi dia tuh Kak Hasan tuh. Baru tahu Kak Erwin tuh. Kami dari awal tahu. Astagfirullahaladzim. Enggak, kemarin degelnya tuh dikit ya, ini tambah-tambah lagi. Bisa orang ditinting satu-satu. Oke, kakak-kakak saya matikan record dulu ya. Ya. 1, 2.